Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, agar Allah memenangkannya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kita semua harus yakin bahwa masa depan itu milik Islam, bahwa masa depan itu milik orang-orang yang bertakwa, dan Allah berfirman wal aqibatu lil muttaqin. Tapi hal itu bukan berarti kita diam, duduk, tidak berusaha. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terbaik yang menanti kita di telaganya. Semoga Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Masya Allah. Ana lihat ada Pokemon di situ, jangan. Ada. Kayaknya nggak boleh masuk masjid itu di luar. Nah, malam ini malam tanggal 2 Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Kita perlu kembali mengingatkan umat Islam, karena sungguh begitu sedihnya hati ini melihat saudara-saudara kita yang mengaku muslim tapi tidak tampak tanda-tanda keislaman di dirinya. Bahkan masyarakat Indonesia ini masyarakat muslim, tapi kadangkala kita malu. Kenapa tatkala kita turun dari pesawat, masuk ke sebuah airport, yang kita lihat adalah patung-patung. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa negeri ini mayoritasnya muslim. Karena memang ada yang berkehendak seperti itu. Maka kita yang sadar perlu mewarnai dan menghidupkan mereka yang sedang tertidur. Khususnya berkaitan dengan malam ini. Ada apa dengan malam ini? Buat umat Islam nggak ada apa-apa. Buat mereka yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini tidak ada apa-apa. Malam ini seperti malam-malam yang lainnya. Karena Allah sudah menentukan kalender buat orang-orang yang beriman. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat nanti. Di surat At-Taubah ayat 36, camkan. Ingat, Islam itu bukan hanya Al-Ma'idah 51. Nah, Islam itu 30 juz Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan At-Taubah 36 termasuk Islam yang kita harus memperjuangkan juga.
demi tegaknya agama Allah yang kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Di surat At-Taubah ayat 36, ayat yang sering kita dengar mungkin. Yang sering dengar. At-Taubah 36. Gimana bunyinya? Baik, sebelum At-Taubah 36 ana mau tanya. Yang apal Al-Maidah 51. Jamaah. Sebelah kanan ana. Nggak ada. Masa dia lebih tahu Al-Maidah 51 daripada antum? Nah, fadhal. Baca antum. Alhamdulillah, ada yang hafal. Ada. Tapi harapan anak semuanya hafal. Sehingga semuanya ngerti kalau kita sebagai umat Islam, Allah sudah ngasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kalian jangan jadikan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman dekat kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Jangan memberikan cinta dan loyalitas kalian kepada mereka. Jangan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian di antara mereka itu loyal kepada sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum. Kalau ada orang Islam yang memberikan loyalitasnya kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Malam ini kita umat Islam gak punya apa-apa. Ini hari mereka. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Termaktub di dalam Lauhul Mahfuz pada hari penciptaan langit dan bumi. 12 bulan, 4 di antaranya bulan haram. Apa aja bulan haram? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini nih, hitungan bulan ini, dzalikad dinul qayyim. Itu adalah ajaran agama yang lurus. Ajaran agama, jemaah. Antum jangan main-main dengan bulan-bulan ini. Itu ajaran agama. Ana sungguh bersedih ketika ada yang kirim sama ana kalender puasa 2017. Kalender puasa 2017. Di kalender itu ada warna hijau untuk hari-hari berpuasa. Tanggal 12, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tapi kalendernya 2017. Ini menandakan kita nggak mau balik kepada agama yang lurus. Kita nggak mau balik. Kita tetap mau dengan kalender Masehi. Ini yang kita ingin. Bagaimana Hijriah? Nggak apa-apa, dia masukin sana. Seharusnya al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu di atas, nggak ada yang ninggiin Islam. Tapi kita sebagai umat Islam malah meletakkan Islam di bawah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang kita harus menghargainya. Orang-orang kafir jahiliyah sebelum Islam datang, mereka menghormati 4 bulan haram. Kafir, jemaah, musyrikin. Sampai dikatakan orang musyrik itu di 4 bulan haram ini kalau ketemu pembunuh bapaknya, ada pembunuh bapaknya datang umpamanya lewat depannya, dia tidak menyentuh pembunuh bapaknya. Kenapa? Ini bulan haram, nggak boleh. Ini orang musyrik. Sedangkan kita umat Islam nggak peduli sama kalendernya. Allah katakan zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut.
pada 4 bulan haram ini. Wa qatilul musyrikina kafa. Kalian perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Antum kalau lihat kenapa saudara-saudara kita di Rohingya yang dibantai? Karena mereka muslim, bukan yang lainnya. Antum masih ingat kenapa saudara-saudara kita yang berada di Bosnia dibantai? Karena mereka muslim. Antum lihat kenapa saudara-saudara kita di Aleppo dibantai dan dihabisi? Karena mereka muslim. Subhanallah. Ma'asyal muslimin, Allah mengatakan dalam ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kita ingin hidup berbahagia, kita ingin hidup penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Satu syaratnya, beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kita di negeri kita banyak mengalami hal-hal yang begitu menyusahkan kita. Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi politik, dari segala sisi. Allah katakan, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin negeri kita barokah, penuh dengan kedamaian, satu catatannya, tinggalkan segala hal yang dimurkai Allah, datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu sama pintu surga? Berapa luasnya pintu surga? Nah, 40 tahun perjalanan. Masya Allah. Kayaknya baru dengar anak itu. Jadi yang lainnya. 66 ada di sini, fadhal. Pintu surga ada 8. Betul. Tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa? Lebarnya 1 pintu surga. Nah, fadhal sini. Antara Mekah dan Madinah. Enggak kayaknya ya. Taib. Fadhal. Antara timur dan barat. Masya Allah. Dapat di mana antum itu? Taib. Ada yang mau jawab? Fadhal. Seluas mata memandang. Allahu Akbar. Banyak para mujtahid di sini. Taib terakhir ini. Taib yang sebelah situ. Nah. Antara Mekah dan Hajar. Nah, antara Mekah dan Hajar. Kira-kira berapa kilo? Hah? Kira-kira hampir 1000 kilo. Iya, 900 berapa kilometer. Antara Mekah dan Hajar, antara Mekah dan Busra disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat akan penuh. Luas 1 pintunya. Pintunya surga itu ada 8. 1 pintunya luasnya antara Mekah dan Hajar yang jaraknya hampir 1000 km. Nanti pada hari kiamat akan didapati penuh dengan manusia yang hendak masuk surga. Semoga kita termasuk yang memenuhi tempat itu, jemaah. Kita pernah nggak rindu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang itu biasanya rindu karena dia kenal. Pernah ketemu, pernah melihat, suatu saat ingin kapan aku bisa jumpa. Anak-anak merindukan orang tuanya.
Orang tua merindukan anak-anaknya karena memang tahu. Antum bayangkan Rasulullah SAW merindukan kita. Padahal beliau belum pernah melihat kita. Ini sebuah keagungan Rasulullah SAW. Anas bin Malik meriwayatkan, suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabatnya menuju Baqi. Di kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Nih, kita ini kadangkala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah SAW kadangkala ziarah kubur itu tengah malam. Istrinya udah pada tidur, beliau datang ke kuburan Baqi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita ziarah kubur adalah mengingat kalau masjid ini suatu hari akan hancur. Kalau kota Bandung ini suatu saat akan lebur rata dengan tanah. Kita ingat kalau kita diciptakan bukan untuk menjadi penduduk bumi ini. Ada satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Rasulullah SAW datang ke kuburan Baqi bersama para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku betapa inginnya berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bingung, heran dengan ucapan Rasulullah SAW. Faqala ashabuh, awalaysa nahnu ikhwanak. Wahai Rasulullah SAW, kita ni apa bukan saudaramu? Nabi SAW mengatakan, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku. Tapi mereka belum pernah melihat aku, kata Rasulullah SAW. Beliau merindukan untuk berjumpa kita. Apakah kita seperti itu sallallahu alaihi wasallam? Coba kita sekarang perlu membayangkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Kadangkala kita nih tidak menghargai orang karena kita nggak kenal. Coba antum umpamanya sekarang nih duduk di masjid ini. Jamaah, antum nggak bisa maju lagi jamaah. Udah nggak bisa. Hah? Coba bismillah antum berdiri semuanya. Bismillah berdiri, kita berdiri jemaah. Ya Allah berdiri. Nah, udah pada berdiri? Iya, antum maju sedikit aja, terus duduk antum. Bismillah, ya Allah kita duduk lagi. Nah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebagian pahanya di atas paha saudaranya. Tapi nggak apa-apa jemaah. Aduh, bisa duduk insya Allah. Kalau yang mungkin punya sakit kakinya bisa di belakang anak kosong sini. Baik. Alhamdulillah masih luas jemaah. Sebenarnya yang perlu kita perluas itu hati kita. Antum sekarang merasakan ada kaki orang lain di kaki antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin untuk mukmin lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Mereka saling menguatkan. Mereka saling mengkokohkan. Dan kita sekarang merasakan. Kalau saudara kita yang di samping kita adalah termasuk dari kita. Satu jasad sama kita. Ustaz. Tapi gak enak duduk kayak gini Ustaz. Nah, sebentar kita sampai jam berapa? Insya Allah sampai jam 7. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Antum sekarang duduk nih, nggak tahu, nggak kenal sama yang di sebelah antum.
Coba ada yang bisikin di sebelah antum. Mas, yang di sebelah antum itu adalah wali kota. Masa? Oh iya ternyata. Mari Pak, baru dia meluaskan. Fadl, kesian. Karena wali kota. Karena kenal sama dia. Kalau nggak kenal kita nggak urusan sama orang. Begitu pula kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara umat Islam yang meremehkan sunnahnya, yang meninggalkan sunnahnya, bahkan ada yang mengejek dan menghina sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, kita lihat. Kok bisa itu terjadi? Kesian, mereka nggak kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 28, menceritakan tentang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang utusan yang dia berasal dari diri kalian sendiri. Dari kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz. Beliau itu sangat sedih kalau ada yang menyusahkan umatnya. Nggak ingin umatnya itu tersusahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pernah menceritakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya di jamak. Tanpa ada hujan, tanpa ada apa. Beliau jamak salat di Masjid Nabawi dalam hadis riwayat Muslim. Maka ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam? Liya'laman nas an laysa fi dinina haraj. Supaya orang-orang tahu kalau agama kita ini enggak ada yang memberatkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau begitu bersungguh-sungguh dan semangat untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman, beliau sangat pengasih, sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha melihat suaminya. Siapa suaminya Aisyah? Betul. Rasulullah SAW. Hadiahnya udah habis, mana panitianya? Buat akhwat. Oh, buat ibunya, Masya Allah. Buat ibu antum. Nah, barakallahu fikum. Nah, buat ibu antum tuh. Afwan. Barakallahu fikum jamaah. Suaminya Aisyah, Rasulullah SAW. Suara apa itu jamaah? Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi lagi senang. Kata Aisyah, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Aku melihat Nabi ini lagi bahagia nih sekarang. Maka tatkala itu aku meminta sesuatu kepada Rasul SAW. Maka ibu-ibu kalau mau minta sesuatu sama suaminya, cari waktu yang tepat. Ustaz, suami anak gak pernah senang Ustaz. Kapan anak minta? Ada suami yang setiap masuk rumah cemberut terus kayak gitu. Tapi adalah waktu-waktu tertentu suaminya beda. Kelihatan tuh lagi bahagia tuh suaminya. Ketika itu minta sesuatu, insya Allah dikasih. Tapi kalau lagi ada masalah jangan dimintain sesuatu. Yang ada malah marah dia. Aisyah tahu suaminya Rasulullah SAW adalah suami yang terbaik. Dan ternyata Aisyah masih berusaha untuk mencari waktu-waktu yang tepat untuk meminta. Apa yang dilakukan Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qultu ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku minta kau berdoa untuk aku. Istri minta suaminya mendoakan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah semua dosanya
yang lalu dan yang akan datang, yang terang-terangan dan yang dia sembunyikan. Ini doa Rasul buat Aisyah radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Ketika Aisyah dengar doanya Nabi SAW, langsung Aisyah ini ketawa terpingkal-pingkal sampai dagunya itu ke perutnya. Orang kalau ketawa kadang-kala sampai nekuk tuh pada. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ayasurruka du'ai? Apakah kau senang dengan doaku?" Apa kata Aisyah? "Wa ma li la yasurruni du'auka?" Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa yang kau panjatkan? Ini doa Rasul SAW buat Aisyah. Lalu apa kata Nabi kepada Aisyah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah." Demi Allah, tuh doa yang aku katakan tadi, itulah doa yang aku panjatkan setiap sholat untuk umatku, kata Rasul SAW. Bayangkan Nabi itu tiap sholat mendoakan kita. Beliau mengatakan, "Allahumma gfir li ummati." Ya Allah, ampunilah buat umatku dosa-dosa mereka yang lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang ditampakkan dan yang disembunyikan. Masya Allah, ana lihat sebagian sudah susah duduknya jamaah. Baik, kalau antum lihat ada yang susah, antum luaskan. Kalau ada yang mau selonjor, kasih fadl antum selonjor, gantian selonjornya. Iya, kadang-kala memang nekuk kaki itu nggak enak, tapi mau gimana lagi, masjidnya nggak cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi mendoakan kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah nggak doakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya Ustaz. Coba hari ini ana mau tanya, yang salawatnya 1000 kali ana kasih hadiah. Mana hadiah? Nah, jamaah. Baik Ustaz. 900. Ustaz, kita nggak boleh riya Ustaz. Nah, sebagian ini sudah 1200 selawatnya. Jamaah, kalau setiap kali antum berselawat, antum dapat tas, kira-kira berapa kali kita akan berselawat buat Rasulullah SAW? Sekali kita berselawat, Allah selawat buat kita 10 kali. Bayangkan Rasul SAW pernah sujud syukur. Beliau ketika bangkit dari sujud syukurnya menceritakan kepada para sahabatnya, tadi tuh Jibril datang ngasih kabar gembira kepada aku bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau ada salah satu umatmu yang bersalawat sekali untukmu, Allah akan bersalawat buat dia 10 kali jamaah. Antum duduk, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah membalasmu 10 salawat buat untuk dirimu. Terus kenapa kita tidak mau berselawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau akan memberikan syafaat. Kita sering mendengarkan ada orang yang menyebutkan Allahumma salli ala maulana wa syafi'ina Muhammad. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Beliau alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat kepada umat. Ketika manusia di padang mahsyar, mereka tidak segera mendapatkan kejelasan. Mereka dihukum atau tidak dihukum. Tidak ke surga, tidak neraka. Mereka pada kebingungan. Oleh karena itu, orang yang berada di tahanan kepolisian sama orang yang berada di penjara, kondisi jiwanya lebih nyaman yang ada di penjara. Karena dia sudah mengetahui vonis dia. Tapi yang di tahanan gundah, takut dia. Kira-kira gimana nih aku? Maka para manusia yang ada di padang mahsyar, tatkala belum ada hisab, belum ada mizan, mereka pada kebingungan. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat orang-orang kafir itu kepingin segera dihukum walaupun ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya mereka mencari pertolongan. Ini yang namanya syafaat.
mencari orang supaya orang itu ngomong sama Allah, supaya kita diselesaikan urusannya. Maka mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Dia pun angkat tangan. Mereka menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa angkat tangan. Mereka datang menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya angkat tangan. Lalu di depan manusia jumlahnya miliaran, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta tolong supaya Nabi SAW berdoa memohon kepada Allah agar diselesaikan urusan umat ini. Ketika orang-orang datang meminta tolong kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, ana laha, itu buat aku itu. Maka beliau sujud di bawah arsy. Beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepala. Beliau sujud mohon sama Allah, kemudian disuruh mengangkat kepalanya. Sal tu'ta, yang kau pinta akan diberi. Washfa' tu syafa', kau mau ingin meminta pertolongan buat orang, akan diterima syafaatmu. Fa arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa aqulu ummati ya rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Dia minta umatku ya Allah. Aku minta umatku ya Allah. Beliau ingat sama kita. Beliau tidak memikirkan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita yang disebut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Suruh mereka, persilahkan mereka masuk. Yang masuk surga tanpa hisab, masuk dari pintu kanan surga. Adapun pintu-pintu yang lainnya itu untuk semua umat. Tapi pintu kanan surga diperuntukkan yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad yang tanpa hisab sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Semua nabi itu punya doa. Tapi semuanya doanya sudah dipanjatkan di dunia. Kita lihat doanya Nabi Nuh alaihi salam. Doanya Nabi Musa, Nabi Isa, sudah doa-doa mereka dikabulkan. Tapi doa Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi, atau kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah mengambil doanya ketika di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku menyembunyikan doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat. Syafaat buat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih kurban. Dan setiap kali beliau menyembelih kurban, Abu Rafi', mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita, beliau biasanya kalau menyembelih kurban itu beliau beli 2 ekor kambing, kabshain, saminain, aqranain, amlahain. Beliau beli 2 ekor kambing yang gemuk, yang besar, yang bagus, yang bertanduk. Itu kalau beliau berkorban sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita berkorban, kita cari yang paling murah. Kurus sedikit nggak apa-apa, yang penting syaratnya sudah sah. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat Idul Adha beliau berpidato. Kemudian beliau mendatangi salah seekor kambingnya di tempat sholatnya di situ. Kemudian beliau sembelih dengan pisau dengan sendiri. Beliau mengatakan, Allahumma inna hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Ya Allah, ini seekor kambing aku korbankan untuk semua umatku
Mereka yang bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali meninggalkan sebuah amalan karena takut memberatkan umatnya. Siapa yang menyebutkan beberapa amalan yang ditinggalkan oleh beliau karena beliau takut menyusahkan umatnya, nggak jadi dianjurkan, nggak jadi diperintahkan. Fadhal. Bersiwak setiap sholat, oke. Yang kedua, naam antum, yang keras suaranya. Sholat tahajud, mungkin sholat tahajud di waktu Ramadan. Nah, iya apa enggak? Taib, nggak apa-apa jemaah, kita kasih jemaah banyak hadiahnya, tenang. Taib, bersiwak setiap, ya sama tadi bersiwak jemaah, udah. Taib, yang dekat-dekat sini, nah, fadal antum. Qobliyah maghrib, enggak sih ya. Rasulullah SAW cuma mengatakan sallu qabla maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau, kata Rasulullah SAW. Tapi beliau meninggalkan sebuah amalan karena takut memberatkan umatnya. Mengakhirkan waktu isya. Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW kepingin sholat isya itu di akhir malam, di pertengahan malam ya, bukan di akhir malam, di pertengahan malam atau sepertiga malam awal. Tapi beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Karena takut memberatkan umatnya. Baik, apa lagi? Terakhir, berdoa masuk WC. Kayaknya enggak ya. Salat tarawih udah tadi tuh, salat tarawih itu. Baik, sudah jemaah, cukup jemaah. Baik, kalau ada yang mau jawab fadhlan tuh. Apa? Menjaga wudhu. Kayaknya bukan jemaah. Baik, antum. Puasa setiap hari. Puasa setiap hari, sholat malam, terus tidak menikah. Kayaknya bukan, tapi nggak apa-apa, antum sudah berusaha, nak kasih hadiah. Nah, tadi udah disebutkan beberapanya. Di antaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, ma qa'adtu khalfa sariyah. Wala wajidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Rahul Bukhari. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan selalu berada di setiap peperangan. Beliau kadangkala perang berangkat sendiri, kadangkala menyuruh sahabatnya untuk memimpin. Tapi beliau tidak, karena takut memberatkan umatnya. Maka beliau kirim beberapa sahabat, yang lainnya nggak berangkat, berada di Madinah. Dan aku kepingin ketika aku perang aku terbunuh. Kemudian aku dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk terbunuh kembali. Kemudian aku dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk terbunuh kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Itu niat beliau, ingin mati syahid di jalan Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kita di telaganya. Ketika manusia keluar dari kubur, mereka menuju ke padang mahsyar. Kemudian mentari akan mendekat sehingga manusia berkeringat, sebagian tenggelam dalam keringat. Semua tergantung amal perbuatannya. Kita tuh sering bergurau sama sahib kita. Kadangkala kita keluar, sandal kita nggak hilang. Sandal sahib hilang. Apa kata kita? Tergantung amalnya. Nah, tergantung amalnya. Betul, semua itu tergantung amalnya. Orang ketika di timbangan tergantung amalnya. Orang ketika di pembagian rapot tergantung amalnya. Orang ketika melewatin sirat tergantung amalnya. Semua tergantung amalnya. Biqadri amali.
Memang tidak ada manusia yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Orang masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita beribadah, kita beramal, itu Allah yang ngasih sama kita. Antum bisa datang ke sini nih, Allah yang menggerakkan hati antum sehingga antum bisa berjalan ke tempat ini. Antum sekarang duduk di tempat ini dalam kondisi berdempet-dempetan, tapi antum sabar. Siapa yang menguatkan hati antum? Allah Jalla Jalaluh. Antum bisa ruku, bisa sujud, antum bisa bersedekah, antum bisa berumrah, bisa berhaji. Siapa yang melakukan semua itu kepada kita? Allah Jalla Jalaluh. Cuma amal ini sebagai sebab. Ketika matahari mendekat, lalu mereka menuju ke haud, telaga. Para ulama berusaha untuk menyusun perjalanan di padang mahsyar itu. Ada khilaf di antara mereka. Karena memang susunan tidak ada dari Rasulullah SAW. Tapi mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Rasul dikumpulin, kayaknya nih yang pertama itu telaga. Setelah manusia di telaga, mereka menuju ke mizan, timbangan. Setelah dari timbangan baru mereka menuju ke sirat. Mereka meringkasnya dengan ucapan Hims. Hims itu nama kota di Suriah. Semoga Allah membebaskan saudara-saudara kita dari cengkeraman Bashar Assad dan kaum. Haud, mizan, sirat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inni faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian sampai haud. Aku nanti kalian di haud nantinya. Man marra aliyya syarib, yang melewatin aku akan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum dari telagaku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Setelah minum itu perjalanan masih panjang jemaah menuju sirat. Mereka nggak bisa balik lagi ke haud. Mereka langsung menuju ke sirat. Dengan api neraka yang begitu panasnya, orang yang minum dari telaga Rasul SAW tidak akan kehausan selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nanti ketika aku menanti di telaga, akan ada orang-orang yang lewat. Mereka kenal aku dan aku kenal mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian tatkala mereka hendak menuju ke telaga, dihalau mereka oleh malaikat-malaikat, dihalau seperti dihalaunya onta-onta liar, onta-onta asing ketika mau minum di telaga orang. Ini onta orang dihalau, suruh pergi. Lalu aku mengatakan, innahum minni, mereka dari aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat lain dikatakan, ashabi atau usaihabi, ummati, banyak riwayat. Yang jelas ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa minum dari telaga. Padahal mereka umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang kafir. Lalu Nabi mengatakan, suhkan, mudah-mudahan mereka dijauhkan. Jauhkan mereka. Mana kasih sayang Rasul SAW? Bukankah beliau begitu cintanya dengan kita? Naam, beliau cinta kepada umatnya. Tapi tatkala umatnya tidak mengikuti Rasul SAW, maka beliau meninggalkan umatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah rahimakumullah, siapa saja yang tidak bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan, mereka menyimpulkan ada 5 orang yang tidak bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ringkaskan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan ulama-ulama lainnya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam di masa Nabi SAW, datang menjumpai Nabi SAW, kemudian murtad. Maka orang ini kan Nabi kenal sama mereka.
Mereka kenal sama Rasul SAW. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Nabi ketika hidup memandang mereka adalah orang Islam. Murtadnya mereka setelah wafatnya Rasul SAW. Jadi Nabi nggak tahu. Yang kedua, orang-orang yang murtad. Ini yang pertama, orang-orang yang murtad di masa Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan Nabi nggak tahu kalau ternyata mereka sudah kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jamaah, kira-kira di masjid kita ada orang munafik enggak? Ada enggak? Wallahu a'lam. Tapi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah di atas mimbar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya ada yang munafik. Makmumnya. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik, apalagi di masa kita. Maka Nabi sering menyebutkan athqalus salati 'alal munafiqin. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat buat orang-orang munafik, salat apa? Masya Allah, pada angkat tangan semuanya. Taib, yang paling berat sholat isya dan sholat subuh. Maka kalau antum merasa berat sholat isya ke masjid ya, ke masjid, maka antum perlu bertanya, jangan-jangan ana munafik. Subuh, ketika orang-orang ke rumah Allah, antum tiduran di rumahnya. Kenapa? Males, capek, hati-hati. Mungkin antum munafik. Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kata Allah tuh orang-orang munafik kalau sholat males. Sholat dia sholat, bukan nggak sholat. Sholat tapi males. Sholatnya pun riya. Kenapa isya dan subuh mereka nggak ke masjid? Berat buat mereka karena nggak kelihatan orang. Antum kalau sholat zuhur ke masjid, satu kampung kelihatan antum. Assalamualaikum. Masya Allah. Mau kemana mas? Masjid. Masya Allah. Zuhur, asar banyak yang kelihatan. Maghrib masih remang-remang. Isya udah gelap semua ini. Apalagi subuh. Di kota-kota besar antum kalau subuh ke masjid, siapa yang ngelihat? Satpam, terus tukang sapu jalan. Itu yang kelihatan antum. Artinya antum nggak kenal sama dia, dia nggak bisa muji antum. Karena semuanya pada dalam rumahnya. Dan termasuk orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW adalah mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dan tanda-tanda munafik itu banyak sekali. Di antaranya orang-orang munafik itu selalu membela orang kafir. Orang munafik itu belain orang kafir, yang Islam nggak dibelain. Dan kita melihat ada orang-orang Islam yang memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang non-Muslim. Allah mengatakan, Allah menegur para sahabatnya pada waktu di Madinah. Ha antum haula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian nih cinta sama mereka. Mereka tuh gak cinta sama kalian. Dibohongin kalian. Pura-pura. Tapi kita, oh ini orang baik. Ini Allahu Akbar. Allah tuh tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu. Tapi kadang-kala kita seperti hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Akhirnya gak bisa ke telaga Rasul SAW. Yang keempat.
orang-orang yang merubah sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi dirubah. Ini udah nggak relevan. Sunnah ini udah nggak cocok buat zaman sekarang. Beda zamannya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan agama Islam agama untuk negeri-negeri tersendiri. Ada Islam Bandung, Islam Sunda, ada Islam Jawa, ada Islam Madura, ada Islam Bugis, ada Islam Papua, ada Islam Minang, ada Islam Melayu, ada Islam macam-macam. Kenapa ada yang melakukan itu? Karena mereka tahu kalau umat Islam ini Islamnya satu, maka akan tercipta kekuatan yang tidak terbendung. Orang-orang kafir tahu. Salah satu yang menyebabkan kehancuran Islam, antum tahu yang namanya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Salah satu penyebab runtuhnya Islam Turki. Dimunculkan oleh orang-orang kafir kebencian kepada Arab. Ingat, kita ini Turki. Sehingga muncul nasionalisme Turki. Kebencian kepada semua yang datang dari Arab. Semuanya dibenci. Sampai mereka rubah azan jamaah. Bayangkan. Ketika Kamal, Mustafa Kamal, dia menjadi pemimpin, yang pertama dia lakukan menghapus bahasa Arab. Yang kedua, kalender Hijriah ditiadakan. Libur Jumat dihapus. Kemudian azan berbahasa Turki. Sampai dikatakan hampir 15 tahun. Itu kebencian kepada Arab. Orang kalau udah benci kepada Arab, benci kepada Rasul SAW. Karena nabinya orang Arab. Nabinya orang, Qur'annya bahasa Arab. Maka kita harus paham nih. Ada orang-orang yang ingin merubah Islam. Petunjuk-petunjuk Nabi mulai diabaikan. Mereka masukkan unsur-unsur yang bukan dari Islam untuk merubah agama. Ada lagi unsur-unsur kearifan lokal yang dikatakan dimasukkan ke dalam agama. Kita sungguh bersedih tatkala melihat saudara-saudara kita kaum muslimin mengantarkan kepala kerbau ke laut. Muslim pakai peci putih, pakai baju koko. Wanita yang menggiring juga pada pakai jilbab, mengantarkan kepala kerbau ke laut, dilemparkan. Untuk apa? Ini kan budaya. Mereka melemparkan kepala kerbau untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibungkus dengan Islam. Dirubah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Nabi. Ya gimana mereka ajaran Nabi nggak tahu. Mereka lebih berat kepada dunia mereka daripada ajaran Rasul SAW. Sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kita lihat Syiah, Rafidhah. Kita lihat orang-orang Khawarij. Yang mereka membunuh sana, membunuh sini. Jadi Khawarij jamaah itu orang ahli ibadah. Jangan difikirkan kalau orang ahli ibadah itu benar, belum tentu. Oleh karena itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul SAW, beliau mengatakan, wa as'alukal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu semangat dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang yang bersemangat tapi salah. Semangat dia untuk melakukan hal itu. Seperti yang terjadi dengan orang-orang Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij itu sholatnya? Jangan ditanya. Kalah sholatnya para sahabat dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij, jauh lebih bagus sholatnya orang Khawarij. Bacaan mereka panjang, puasa mereka baca Quran cuma nggak sampai kepada hati mereka, sampai ke kerongkongannya aja. Karena mereka beragama tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Orang-orang yang mungkin melakukan teror sana, teror sini. Kita sungguh bersedih. Umat Islam ini dirusak dari luar dan dari dalam. Dari dalam diobok-obok. Bagaimana dihancurkan setelah lemah,
dari luar diserang. Maka kita harus merapatkan barisan menuju kemana? Menuju sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan keselamatan. Maka orang yang merubah agama Nabi Muhammad SAW, menambahkan, mengurangi karena buat dia nggak cukup, maka dia tidak akan sampai bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Yang kelima, yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW. Para ulama, sebagian ulama memasukkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar tidak minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakunu alaikum umara." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin di antara kalian, ya'murunakum bima la yaf'alun. Mereka memerintahkan kepada kalian apa yang mereka tidak mengamalkannya. Faman saddaqahum bikizbihim wa aanahum ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa yang percaya sama kebohongan mereka, kebohongan pemimpin-pemimpin ini, dan membantu kezaliman mereka, maka orang ini falaysa minni, bukan dari golonganku, walastu minhu, dan aku bukan dari golongan dia, wala yarida alayya haud, dan dia tidak akan minum, tidak akan datang untuk minum di telagaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang-orang yang tidak minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang pelaku dosa besar. Mudah-mudahan kita orang-orang yang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa fitnah seperti ini butuh perjuangan jamaah. Antum dikucilkan. Ingat, sunnah Nabi itu bukan cuma jenggot. Ini karena ada orang-orang yang memahami sunnah Rasul SAW, artinya berpegang teguh dengan sunnah itu pakai jenggot doang, tidak isbal. Lah, sunnah Nabi itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, meninggalkan bid'ah amaliyah dan keyakinan. Urusan-urusan yang baru, yang tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya, baik itu amal ataupun keyakinan, ditinggalkan. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Yang ketiga, semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib, sunnah. Qabliyah, ba'diyah, menebarkan salam, tersenyum, membantu orang. Pokoknya sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Dia berusaha semampu dia. Karena ada orang yang meremehkan sunnah. Artinya ketika dia masuk ke masjid, langsung duduk. Nggak pakai tahiyatul masjid. Lalu dikatakan, Kang, tahiyatul masjid, ya kan cuma sunnah. Ada yang seperti itu. Dia meremehkan. Memang itu cuma sunnah. Tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Salah satunya adalah menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan berusaha untuk memperbaiki yang salah di antara mereka. Itu yang artinya berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa beliau disiksa, bahkan hampir dibunuh? Karena beliau mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah. Quran itu bukan makhluk. Quran itu firman Allah. Muncul bid'ah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Padahal tidak ada ucapan itu sebelumnya. Di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, baru di masa Imam Ahmad muncul hal itu. Sampai Imam Ahmad mempertahankan hal itu. Disiksa beliau.
Tapi beliau tetap mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Apa yang akan kita dapatkan tatkala berpegang teguh dengan sunnah? Yang jelas berat. Kalau kita bicara yang ringan, jenggot ini sunnah yang ringan sekali. Kenapa ringan? Antum nggak perlu keluar duit pakai jenggot. Apa harus? Saat anak nggak punya fulus untuk pakai jenggot? Nggak ada. Jadi benar-benar sesuatu yang ringan untuk diamalkan. Itu aja kita dikucilkan. Dari pekerjaan, kelihatan pakai jenggot dipanggil sama atasan. Ada apa pakai jenggot? Aliran apa nih? Subhanallah. Katanya kita ini negara yang menghormati hak asasi manusia. Apa urusan jenggot amanah? Kerjaan anak. Kan yang nilai itu kerjaan anak. Kalau anak kerjaan benar, oke ditegur. Kalau anak baju anak seragam, anak seharusnya pakai baju putih, anak pakai baju hijau, tegur oke. Ini urusan jenggot anak. Mungkin ada orang, kenapa alismu kok nyambung? Apa urusanmu alis itu nyambung, nggak nyambung? Semua kebohongan. Mereka yang berbicara tentang ham, bohong. Kalau sudah berkaitan dengan umat Islam, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dengan Muslim, ham. Kenapa? Itulah yang Allah firmankan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian ikut agama mereka. Kita semua sedang digiring menuju ke sana. Malam ini kita melihat umat Islam digiring menuju ke sana. Nggak peduli sama Islam, nggak peduli sama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berjuang. Tapi perjuangan itu akan terasa ringan kalau antum tahu apa yang akan antum dapatkan. Umpamanya nih, antum duduk kayak gini sambil kakinya ke atas dipegang karena sempit. Tapi kalau antum tahu setiap orang yang pulang nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum akan tenang. Malaikat itu datang ke majelis ilmu untuk menjadi saksi. Dan mereka yang datang di majelis ilmu akan dikatakan kepada mereka, maghfuran lakum, kalian bangun semua. Sudah diampuni dosa kalian. Sampai tatkala Allah mengampuni hamba-hamba yang datang ke majelis ilmu, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ushidukum anni ghafartu lahum. Aku jadikan kalian saksi, aku sudah ampuni semua mereka yang datang ke majelis ilmu. Para malaikat bertanya, ya Allah, itu ada satu orang yang dia sering nggak ikut kajian, cuma mampir doang. Kan ada orang yang kadang-kala lewat, ada apa rame-rame nih? Iya. Dia kemudian duduk. Sebenarnya nggak ada niat ikut kajian, nggak ada. Dia duduk. Yang itu pun diampuni dosanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu tatanan masyarakat satu kelompok yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Maka kita siap duduk seperti ini dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan keluar dari sini dosaku sudah diampuni. Amin. Terus kalau kita berpegang teguh dengan sunnah, kita dapat apa? Yang pertama, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minum dari teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Beliau menanti kita. Bagaimana beliau mengenal umatnya yaumul qiyamah hurran muhajjalin. Umatnya itu akan datang dengan bekas wudu di dirinya. Maka beliau mengenali umatnya walaupun belum pernah berjumpa dengan antum. Ketika antum menegakkan sunnahnya, antum akan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masuk surga. Bukankah setiap hari kita berdoa mohon surga? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap hari kita minta mau. Doa enggak cukup. Harus ada usaha.
salah satu usahanya adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Taib. Supaya nggak lupa ya, mau tanya. Maksudnya berpegang teguh dengan sunnah itu apa? Nah, fadhal. Kita sebutkan tadi 4 hal ya. Nah, yang nyatet mana? Yang nyatet. Masya Allah, nyatet, fadhal. Nah, mana mic-nya jemaah? Nggak ada mic di sini. Baik, sudah antum baca. Itu tuh mic-nya dipegang. Nah. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang pertama, makna berpegang teguh dengan sunnah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah baik itu amaliyah atau i'tiqadiyah. Amaliyah itu perbuatan, i'tiqadiyah keyakinan seperti keyakinannya orang Syiah bahwasanya para imam itu maksum tidak berbuat dosa. Seperti mengkafirkan orang-orang yang tidak kafir, itu bid'ah i'tiqadiyah. Yang ketiga, semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan dan memperbaiki mereka dari kesalahan mereka. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ana benar-benar berbahagia karena yang akan melanjutkan perjuangan adalah yang muda-muda kayak gini. Kalau generasi yang tua itu ya sudah maghrib. Iya, sudah maghrib artinya udah mau terbenam gitu jemaah. Matahari udah terbenam gitu. Tapi yang muda-muda yang akan melanjutkan. Jadi kalau yang muda udah duduk di depan, alhamdulillah. Yang tua duduk di belakang, tafadhal, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang muda senden, ini nggak bagus ini. Kadang-kadang ada yang muda pada senden di sana. Biarkan tembok itu untuk yang tua-tua. Yang muda maju ke depan. Taib. Jadi yang pertama kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga Nabi alaihi wasallam dan berjumpa dengan beliau. Yang kedua masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Ada orang yang enggan masuk surga? Enggak ada. Maka para sahabat bingung. Wa man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuh orang yang enggan masuk surga? Siapa? Kayak apa tuh orangnya? Maka beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka berarti dia enggan masuk surga. Maka kembali sunnah itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu salah satu makna berpegang teguh dengan sunnah. Baik. Yang ketiga. Masya Allah. Tinggal 7 menit lagi. Siap. Anak akan segera. Yang keberapa? Ketiga. Dilipat gandakannya pahala. Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya. Fa inna min wa'ikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran, yang butuh kesabaran. Yang bersabar pada hari-hari itu seperti orang yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api? Dia akan pegang kepanasan dia lepas. Itu yang kita lihat. Kadang-kadang kita melaksanakan sunnah di celah, di ini macam-macam, akhirnya kita lepas, kita tinggalkan. Seperti bara api. Lalu kita pegang lagi panas, kita buang. Nanti kita pegang lagi. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang berpegang teguh itu kepada sunnah seperti orang yang pegang bara api. Lil amili fihin mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Yang beramal pada hari itu artinya berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan Islam yang benar, itu akan dapat pahala seperti 50 dari kalian.
50 dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Antum bayangkan. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, 50 dari mereka apa dari kita? Dari kalian, kata Rasulullah SAW. Berpegang teguh di masa Rasulullah SAW gampang, mudah. Karena semuanya udah sunnah. Tapi berpegang teguh sekarang jamaah, antum bisa menjaga keimanan. Keluar perempuan, oke, di sekitar masjid pada pakai kerudung. Lewat sedikit, lepas kerudungnya. Agak jauh sedikit, kainnya kurang. Ada orang-orang yang pakai kain kurang bajunya. Kita kalau orang di Mekah umpamanya bisa jaga keimanan dan sunnahnya, wajar. Ketika azan semua toko tutup, kita mau beli nggak bisa, ngapain? Ya udah ke masjid. Orang beli nggak bisa, akhirnya dia ke masjid. Karena kondisi yang memaksa dia. Perempuannya pada pakai abaya dan baju-baju yang besar. Kadang-kala kita hanya bisa melihat mata mereka, sehingga kita akan terjaga. Tapi di masa yang penuh fitnah, akan mendapatkan pahala 50 dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, insya Allah husnul khatimah. Antum hafal tuh hadis tentang orang yang berbuat baik kemudian tinggal sejengkal antara dia dengan surga, lalu mati su'ul khatimah, masuk neraka. Apa penyebabnya? Para ulama menjelaskan, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang zahirnya sunnah dan hatinya sunnah, Allah akan jaga. Katanya Abdul Khaliq Al-Ashbili, dia mengatakan tidak pernah dijumpai orang yang mati su'ul khatimah dalam kondisi orang itu berpegang teguh dengan sunnah, zahir dan batinnya. Karena ada orang yang zahirnya sunnah, zahirnya doang, datang kajian. Ana sebenarnya sih nggak senang sama kajian, cuma karena ada perintah datang ana. Dia zahirnya doang sunnah, hatinya nggak suka sama sunnah. Maka hati-hati. Kadang-kala kita lihat ada orang ini kok kelihatannya sunnah ya, tapi kok su'ul khotimah, kayaknya mati di dalam toilet, mati dalam ya mungkin dia zahirnya sunnah tapi batinnya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kelima, Nabi memuji SAW. Antum nih kalau dipuji sama atasan antum, sama bos antum, seneng banget. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kalau yang memuji antum adalah Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dengan asing Islam. Kenapa? Karena cuma Rasulullah SAW sendirian di Mekah. Masuk Islam Khadijah, masuk Islam Ali, masuk Islam Zaid, masuk Islam Abu Bakar. Mereka cuma berlima. Di tengah masyarakat yang semuanya musyrik. Asing mereka. Tambah 1, tambah 2 asing. Terus sampai 70 masih asing. Akhirnya mereka diusir dari kota Mekah. Asing mereka. Kemudian sedikit tambah sedikit terus jadi banyak. Tapi akan kembali Islam itu menjadi asing. Orang Islam asing di tengah orang-orang kafir. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan terasa asing di tengah orang-orang Islam sendiri. Bisa bayangkan kalau ada orang, antumlah dulu pada waktu awal pakai jenggot, yang pakai jenggot. Pulang ke rumah, ibu langsung bingung. Nak, ada apa kok pakai jenggot, nak? Dia langsung bingung. Anaknya sholat ke masjid, ajib kata dia. Kau nggak pernah sholat ke masjid, sekarang ke masjid. Ikut aliran apa kau? Takut dia. Takut. Tapi kalau anaknya pulang dari kafe, nggak takut. Biasa anak muda, kata dia. Jadi kalau anak muda pakai tato pulang dari kafe, banyak orang tua yang tidak ketakutan, tidak khawatir. Tapi kalau anak muda pulang dari masjid pakai kopiah, udah bisa ngaji, takut orang tuanya. Karena selama ini Islam mereka bukan yang kayak gini. Wajar ketakutan itu. Dan itu kata Rasulullah SAW. Maka kebaikan buat orang-orang yang terasa asik. Kita dipuji oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-6, mendapatkan petunjuk dan istiqomah dalam kehidupan ini. Banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana supaya saya istiqomah? Bagaimana seorang muslim ini supaya bisa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di surat An-Nur ayat 54 Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian dapat hidayah. Udah, jangan cari hidayah itu di buku filsafat. Jangan cari hidayah di buku-buku yang nggak jelas. Cari hidayah itu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran dan baca sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu akan memiliki firasat yang kuat. Abu Uthman Al-Hayri menceritakan, man ammara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan. Barang siapa yang menjadikan penguasa dia adalah sunnah. Sunnah itu menguasai dia, perbuatan dia, perkataan dia, semua sesuai dengan sunnah. Nataqa bil hikmah. Maka kalau dia berbicara, ungkapannya akan penuh dengan hikmah. Waman ammaral hawa ala nafsihi. Barang siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin dia, ucapannya dia karena hawa nafsu, perbuatannya karena hawa nafsu. Nataqa bil bid'ah. Maka ucapannya akan penuh dengan hal-hal baru yang tidak sesuai dengan sunnah. Bid'ah. Qala Allah Ta'ala, beliau berdalil dengan firman Allah tadi di surat An-Nur, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul SAW, kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya kita kalau ngomong enak, firasat kita, oh kayaknya janganlah. Allah kasih kekuatan. Karena kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ana sampaikan perkataan Al-Auza'i. Dia mengatakan, alaika bi athari man salaf. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang terdahulu. Salafus saleh, ikutin cara mereka, jalan mereka, langkah mereka. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati sama pendapatnya orang-orang. Pendapat ini, walaupun pendapatnya itu dibungkus dengan ucapan yang indah, sesungguhnya urusan itu akan nampak. Siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal. Iya, kayaknya gitu. Alhamdulillah. Baik jamaah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya mencintai Rasulullah? Kenapa nggak bersolawat buat Rasul SAW? Salah satu cara mencintai Rasulullah SAW, kalau nulis namanya, tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Amalan apa yang harus dikerjakan agar bertemu di surganya? Sunnah, hidupkan sunnahnya, perbaiki akhlak. Berakhlak mulia ini artinya berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Banyak di antara kita yang udah ngaji, yang udah beribadah bagus, tapi muamalahnya buruk. Rasulullah SAW mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat itu ahasinakum akhlaqan. Yang akhlaknya baik, paling baik akhlaknya itu akan duduk dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakan perintahnya, jaga hablum minallah, hablum minan nas, banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca sejarah beliau, baca sejarah hidup Nabi terus. Jangan hanya dalam momen-momen tertentu, tapi kita hidup bersama Rasulullah SAW. Dan ketika antum sholat, antum tiap hari itu ketika sholat mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Antum mengatakan itu tapi lewat. Enggak, sama sekali tidak ada bekas dalam hati ini. Lewat aja gitu. Barakallahu fikum. Nah, siapa yang pertama kali dijamu di haud telaga Rasulullah SAW? Insya Allah. Umatnya keluar berbondong-bondong. Dan telaga Nabi SAW luasnya itu 1 bulan kali 1 bulan perjalanan.
Dan jumlah gelas untuk minumnya itu seperti butiran bintang yang ada di langit. Ketika mereka datang, mereka langsung minum. Masya Allah. Ini ada pertanyaan yang di print. Semangat sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan dan membalas semua kebaikan Ustadz. Amin. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang dilarang mencari ilmu untuk bekal akhirat di atas manhaj salaf oleh sang ayah dengan dalih tidak usah terlalu fanatik. Ana sudah berusaha mengenalkan manhaj salaf melalui saluran televisi Roja dari YouTube, namun sempat ditegur. Ganti ceramahnya, cari ustadz yang lucu saja. Mohon arahannya dan mohon doakan ayah anak agar diberi dia. Masya Allah jamaah. Ya, antum harus banyak berdoa buat orang tua antum. Tadi, ketika antum mulai mengenal ajaran Islam. Islam ini udah lama di Indonesia jamaah. Islam ini masuk Indonesia dikatakan pada abad keberapa? Abad ke-1, ke-2 Hijriah dikatakan sudah masuk. Oke, itu masih sedikit, kemudian semakin banyak. Tapi bisa antum bayangkan, kenapa jilbab itu baru booming tahun 90-an? Kan berarti ada sesuatu. Umat Islam hidup bertahun-tahun di Indonesia nggak pakai jilbab. Ada apa sebenarnya? Apakah kemudian muncul jilbab itu bid'ah? Kenapa? Lawang dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Berarti jilbab itu bid'ah. Karena hal baru. Iya, hal baru sebenarnya nggak baru. Al-Qur'annya itu sudah diturunkan dari dulu. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur berkaitan dengan jilbab itu dari dulu. Cuma kitanya nggak ngerti. Maka nih orang tua memang ketika dia mengatakan kepada anaknya jangan terlalu fanatik, memang nggak boleh terlalu fanatik. Tapi kita perlu masuk Islam secara kafah dan bukan fanatik. Karena istilah fanatik selalu buruk. Orang itu kalau ngomong fanatisme selalu sesuatu yang buruk. Enggak, ana enggak fanatik, Mbak. Ana cuma ingin Islam yang kafah, yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Maka antum pelan-pelan tunjukkan bahwasanya antum tambah baik. Akhlak ini penting sekali. Insya Allah kalau antum tambah berbakti sama orang tua. Sebelumnya antum biasa keluar tanpa izin orang tua. Setelah antum ngaji, antum selalu pergi izin. Datang selalu cari abahnya. Assalamualaikum ayah. Salaman sama abahnya. Hormati orang tuanya. Antum setiap keluar rumah, sandal di depan rumah antum rubah semuanya. Biasanya orang kalau masuk rumah sandalnya menghadap ke rumah kan. Antum sejak sekarang nih sejak dengar ini kalau pulang ke rumah sandalnya abah sama ummi itu dibikin menghadap ke dia. Jadi kalau keluar selalu langsung pakai sandal. Ini perubahan yang ringan, tapi orang tua melihat anakku kok berubah gitu loh. Ini urusan yang ringan, tapi urusan akhlak. Orang melihat perubahan yang nyata. Bukan hanya dalil. Kita kadang-kadang kan dalil. Ayah, ini ada dalilnya. Ana bacakan dalilnya. Qala Allah Ta'ala. Dia sampaikan mamanya. Bukan itu yang diinginkan orang tua. Orang tua ingin perubahan yang nyata di diri anak itu. Ketika berbicara tidak mengangkat suaranya. Ketika makan di rumah selalu berusaha bagaimana ayahnya lebih dahulu daripada dia makan. Karena ada anak-anak yang makan, bapaknya belum selesai, anaknya udah selesai. Itu termasuk etika yang kurang baik. Kau makan, temani ayahmu, temani ibumu. Mereka selesai baru kau selesai. Ini termasuk akhlak yang kalau kita tunjukkan sama mereka, insya Allah orang tua akan melihat anakku tambah baik sekarang ini. Barakallahu fikum. Oh, Masya Allah. Taib jamaah, karena ini pertanyaan sangat banyak sekali ya. Mungkin kita akan baca besok sebagiannya di kajian yang selanjutnya. Besok masih ada kajian. Karena sudah mau masuk waktu maghrib, harus persiapan untuk ambil wudhu. Dan jemaahnya mungkin terlalu banyak untuk wudhu bersama-sama. Maka kita cukup sampai sekian. Tapi terakhir, Anda mau kasih hadiah terakhir lah.
buat jemaah yang paling jauh. Masya Allah, ada yang angkat tangan. Itu dari mana? Dari mana? Malang. Oh, ada yang dari Malang jemaah. Baik. Kasih ke yang Malang itu. Antum dari mana? Sumatera Selatan. Datang mau kajian apa memang berlibur ke sini? Atau kuliah di sini? Masya Allah. Antum? Mana? Aceh. Tinggal di sini. Apa? Kuliah. Ya kalau kuliah di sini antum orang Bandung mah. Yang nggak kuliah, yang memang datang mau kajian. Dari Balikpapan, datang mau kajian memang. Masya Allah, oke lah nggak apa-apa lah. Terakhir ini sudah. Barakallahu fikum jamaah. Khusus antum kirim ke belakang tuh ada yang khusus katanya. Taib, para jamaah, kita cukupkan sampai sekian. Semoga ilmu yang kita dapat tidak hanya menjadi wacana, tidak hanya menambah wawasan kita, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Sehingga kita bisa meniti jalan Rasul SAW dan bertemu dengan Nabi SAW kelak di telaganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.